Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang pagi untuk siswa dan siswi kelas 12 baik program MIPA dan IPS. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berkumpul, berkomunikasi walaupun dalam jarak jauh, yaitu dalam pembelajaran jarak jauh atau BDR. Sebelum Bapak menyampaikan materi, terlebih dahulu Bapak akan memperkenalkan diri Bapak, karena pada tahun pelajaran 2021 ini Bapak mengajar di kelas 12. Nama Bapak adalah Muhyiddin Pai. Insya Allah pada semester ini dan semester 2 ke depan, insya Allah untuk matematika umum akan diajar oleh Bapak. Baiklah anak-anak kelas 12 baik program MIPA dan IPS, pada materi matematika umum di mana ada 4 bab. Bab pertama adalah dimensi 3, bab kedua adalah statistika, nanti kita akan pelajari di semester 1. Bab ketiga kaidah pencacahan, dan bab keempat peluang kejadian, ini akan kita pelajari nanti di semester 2. Di bab 1 dimensi 3 ini ada beberapa bagian. Yang A adalah kedudukan titik, garis, dan bidang. Yang B jarak titik, garis, dan bidang. Yang C sudut antara garis dan bidang. Kita akan mempelajari pada kesempatan ini tentang kedudukan titik, garis, dan bidang, di mana ada 5 poin yang akan kita pelajari pada pertemuan ini. Yang pertama adalah kedudukan titik terhadap garis. Yang kedua, kedudukan titik terhadap bidang. Yang ketiga, kedudukan garis terhadap garis lain. Yang keempat, kedudukan garis terhadap bidang. Dan yang kelima adalah kedudukan bidang terhadap bidang. Kita mulai yang pertama, yaitu kedudukan titik terhadap garis. Perhatikan gambar berikut. Terdapat 3 titik, yaitu titik A, titik B, dan titik C, serta garis L. Kedudukan titik terhadap garis sebagai berikut. Yang pertama adalah titik terletak pada garis. Nah, pada gambar tersebut, titik A dan titik B terletak pada garis L. Yang kedua, titik terletak di luar garis. Pada gambar tersebut, titik C terletak di luar garis L. Contoh soal. Perhatikan kubus berikut. Diketahui titik O merupakan perpotongan antara diagonal KM dan diagonal LN. Tentukan kedudukan titik O terhadap garis KP. Nah, titik O ini ada di antara diagonal KM dan LN. Berarti ada di tengah-tengah ini, sehingga kedudukan titik O terhadap garis KP yaitu titik O terletak di luar garis KP. Yang kedua, kedudukan titik terhadap bidang. Perhatikan gambar berikut. Terdapat 3 titik, yaitu titik A, titik B, dan titik C, serta bidang alfa. Kedudukan titik terhadap bidang sebagai berikut. Yang pertama adalah titik terletak pada bidang. Pada gambar tersebut, titik A dan titik B terletak pada bidang alfa. Yang kedua,
titik terletak di luar bidang. Pada gambar tersebut, titik C terletak di luar bidang alfa. Contoh soal. Perhatikan balok berikut. Diketahui titik P dan titik Q merupakan titik tengah rusuk EF dan rusuk GH. Tentukan kedudukan titik P terhadap bidang ABFE. Jawabannya adalah titik P terletak pada bidang ABFE. Yang ketiga, kedudukan garis terhadap garis lain. Perhatikan gambar berikut. Kedudukan garis terhadap garis lain sebagai berikut. Dua garis berpotongan. Pada gambar A, garis M dan garis N berpotongan. Garis M dan garis N dikatakan berpotongan karena kedua garis terletak pada bidang alfa dan kedua garis hanya mempunyai satu titik persekutuan, yaitu titik A di sini, atau titik perpotongan antara dua buah garis, itu garis M dan garis N. Yang kedua, dua garis sejajar. Pada gambar B, garis P dan garis Q saling sejajar. Garis P dan garis Q dikatakan sejajar karena kedua garis terletak pada bidang alfa, tetapi kedua garis tidak mempunyai titik persekutuan atau tidak saling berpotongan. Yang C, dua garis bersilangan. Pada gambar C, garis R dan garis S saling bersilangan. Garis R bersilangan dengan garis S karena garis R terletak pada bidang alfa, yang alfa ini, sedangkan garis S menembus bidang alfa. Dengan pengertian lain, kedua garis pada bidang yang berlainan dan kedua garis tidak mempunyai titik persekutuan. Artinya, bisa disimpulkan dikatakan dua garis persilangan jika kedua garis itu tidak pada bidang yang sama dan tidak mempunyai titik persekutuan. Contoh soal. Perhatikan limas beraturan berikut. Nah, di sini sebutkan rusuk yang berpotongan dengan rusuk KL. Rusuk yang berpotongan dengan rusuk KL adalah ini KL berpotongan dengan TL dan TK. Yang keempat adalah kedudukan garis terhadap bidang. Perhatikan gambar berikut. Kedudukan garis terhadap bidang sebagai berikut. Yang pertama adalah garis terletak pada bidang. Pada gambar A, garis M dan garis N terletak pada bidang alfa. Oleh karena setiap titik pada garis terletak pada bidang alfa, maka garis itu terletak pada bidang alfa. Yang kedua, garis sejajar dengan bidang. Pada gambar B, garis K terletak pada bidang alfa dan garis L terletak di luar bidang alfa. Oleh karena garis L sejajar dengan garis K, maka garis L sejajar dengan bidang alfa. Yang ketiga, garis memotong atau menembus bidang. Pada gambar C, garis H dan garis J memotong atau menembus bidang alfa berturut-turut di titik A dan di titik B
garis J memotong tegak lurus bidang alfa, akibatnya garis J akan tegak lurus dengan semua garis pada bidang alfa. Contoh soal. Perhatikan kubus berikut. Sebutkan garis yang terletak pada bidang ABCD. Bidang ABCD ada di bawah ABCD. Garis yang terletak pada bidang ABCD adalah pertama adalah garis AB, yang kedua garis BC, yang ketiga garis CD, dan yang keempat adalah garis AD. Yang kelima adalah kedudukan bidang terhadap bidang. Perhatikan gambar berikut. Terdapat bidang alfa dan bidang beta. Kedudukan bidang terhadap bidang lain sebagai berikut. Yang pertama adalah dua bidang sejajar. Pada gambar A, bidang alfa dan bidang beta saling sejajar. Kedua bidang dikatakan sejajar karena tidak mempunyai garis persekutuan. Yang kedua, dua bidang berpotongan. Pada gambar B, bidang alfa dan bidang beta saling berpotongan. Kedua bidang dikatakan berpotongan karena mempunyai satu garis persekutuan, yaitu garis AB. Garis persekutuan itu disebut garis perpotongan bidang alfa dan bidang beta. Nah, contoh soal, perhatikan kubus berikut. Nah, sebutkan bidang yang sejajar dengan bidang KLPO. Pada kubus KLMN OPQR, di sini ditanyakan adalah bidang yang sejajar dengan bidang KLPO adalah bidang NMQR. Oke, baiklah siswa dan siswi kelas 12, baik program MIPA dan IPS itu adalah penjelasan materi yang telah Bapak sampaikan tentang kedudukan titik, garis, dan bidang pada dimensi 3. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan dapat dipahami dan dapat dimengerti oleh semua siswa dan siswi kelas 12. Dan untuk selanjutnya nanti di akhir pembelajaran ini nanti ada evaluasi yang harus kalian kerjakan. Mohon dikerjakan dengan sebaik mungkin. Terima kasih. Sampai ketemu pertemuan minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.